Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang tercurah kepada diri kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kesempatan, dan berbagai nikmat lainnya yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena ini memang Allah sudah berfirman, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau ingin menghitung-hitung atau membilangkan nikmat Allah, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Karena itu marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat itu, agar kita senantiasa termasuk golongan orang-orang atau tergolong hamba yang senantiasa pandai bersyukur dan senantiasa akan ditambahkan nikmat kepada kita. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, Yahrabnu ibnu Adam wa yaqa min husnatan al-khirsu wal amal. Anak Adam menjadi tua dan dua perkara masih tetap ada padanya, rakus dan angan-angan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita lihat makna daripada rakus itu adalah orang yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bersyukur, dan tidak tahu batasan. Yang penting dirinya itu bisa menguasai apa yang dia inginkan, sehingga tandanya pasti melaksanakan keinginannya itu dengan menghalalkan segala cara. Ini rakus. Kemudian kalau kita lihat makna angan-angan, angan-angan istilah dalam bahasa Indonesia merujuk pada keinginan atau harapan yang kuat untuk mencapai sesuatu di masa depan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang. Angan-angan itu kalau kita runtut itu banyak maknanya. Ada keinginan atau harapan yang kuat untuk mencapai sesuatu di masa depan. Bisa juga impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang. Harapan yang besar untuk mencapai kesuksesan bagian kehidupan. Tergantung individu di dalam menanamkan angan-angan itu. Misalnya, besok aku pensiun Arab keliling dunia. Angan-angannya demikian. Ya bisa-bisa saja angan-angan. Kemudian angan-angan dapat juga merujuk pada keinginan yang tidak realistis. Ini angan-angan yang merujuk pada hal yang tidak realistis ini yang berbahaya. Mungkin tidak akan bisa tercapai, tapi dia berupaya mengupayakan untuk bagaimana bisa tercapai. Padahal secara logika angan-angan itu sudah sulit dicapai, tapi dia memaksakan diri. Inilah yang disebut dengan tulul amal, panjang angan-angan. Dampak daripada orang yang memiliki panjang angan ini banyak sekali dampaknya. Yang jelas, dia akan jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Dia akan senantiasa mengikuti hawa nafsunya untuk mencapai tujuan kebahagiaan dunia. Dia rela mendolimi orang lain untuk bisa memenuhi keinginannya. Dan pastinya orang yang panjang angan-angan ini, dia tidak pernah berpikir akan bekal akhiratnya. Inilah bahayanya kalau orang di dalam keadaannya itu memiliki panjang angan-angan. Kalau kita memiliki angan-angan, kita wajar. Tetapi kalau ditambah panjang angan-angan, ini ada konotasi negatif. Allah sudah memperingatkan di dalam firman-Nya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan.
Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya sekiranya mereka mengetahui. Al-Ankabut ayat 64. Demikian pula Rasulullah SAW juga mengingatkan pada diri kita lewat sabdanya, hati orang yang sudah tua akan senantiasa seperti anak muda dalam menyikapi dua hal. Jadi hati orang yang sudah tua akan senantiasa seperti anak muda dalam menyikapi dua hal. Apa itu? Hubud dunya wa tulul amal. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Hadis riwayat Bukhari. Padahal kalau kita memahami sebagai seorang mukmin sejati, bahwa menyadari sesungguhnya harta itu di mata Allah itu sungguh sangat hina. Ini Rasulullah sudah menyampaikan, ya, yang diriwayatkan dari Jabir. Sesungguhnya Nabi SAW berjalan melewati pasar, sementara banyak orang berada di dekat beliau. Beliau berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sambil memegang telinganya, beliau SAW bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga 1 dirham. Jadi kambing mati tadi telinganya kecil, bukan. Siapa di antara kalian yang mau membeli 1 dirham? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Beliau SAW bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup pasti ia cacat, karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wallahi la dunya ahwan alallahi min hada alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Nah, ini. Jadi kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita aktif mencari harta, kita semangat, kita termotivasi dengan angan-angan, tapi kita tetap harus ingat bahwa kita harus selalu mempersiapkan akhirat. Keseimbangan itu harus selalu ada. Jangan hanya menggali potensi untuk memenuhi dunia dengan penuh hawa nafsu, tapi lupa akan bekal akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian para salafus soleh juga mencela sifat panjang angan-angan, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Abi Thalib berkata, perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, ia akan memalingkan dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan, ia akan membuat lupa akan akhirat. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, janganlah kalian panjang angan-angan dan jangan sampai kalian terlena oleh panjang angan-angan. Sesungguhnya semua yang sedang terjadi itu yang dekat, dan sesuatu yang jauh adalah yang belum datang. Bagaimana sikap kita? Tentu kita untuk menyikapi ini, kita harus memahami betul bahwa kehidupan di dunia ini adalah bagaikan seorang musafir. Kita dengan seperlunya bekal kehidupan di dunia untuk kesejahteraan diri, untuk bekal beribadah, untuk beramal, tetapi kita harus tetap fokus bahwa kehidupan dunia itu sementara, kehidupan akhirat itulah yang paling hakiki. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, seperti seorang yang mampir untuk singgah masa
maka sedikit sekali urusannya dengan tempat singgahnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Nabi SAW merangkul bauku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang mampir di tengah perjalanannya. Lalu Ibnu Umar mengatakan, jika engkau ada di sore hari, maka jangan menunggu hingga pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu hingga sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, manfaatkan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari. Inilah pengingat kita agar kita semangat di dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi tetap berupaya bagaimana kesadaran Nabi bekal akhirat adalah yang paling penting, sehingga kita memiliki angan-angan adalah hal yang rasionalis dan realistis, bukan melebihi kapasitas yang kita miliki. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.